Saudara, banjir merendam ruas tol Sediatmo arah Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng, Jakarta Barat pada Rabu pagi 29 Januari 2025. Banjir terjadi di kilometer 31 Jakarta arah Bandara Soekarno-Hatta dengan ketinggian mencapai 20 hingga 30 cm. Meski demikian, kondisi jalan masih bisa dilalui mobil. Akibat banjir, antrean kendaraan cukup panjang lebih dari 1 kilometer. Banjir juga merendam perimeter utara Bandara Soekarno-Hatta Tangerang menuju kawasan Dadap. Akibatnya jalur tersebut ditutup sementara. Sebelumnya banjir juga sempat menggenangi terowong Bandara Soekarno-Hatta. Akibat intensitas hujan yang cukup lebat dan angin kencang sejak kemarin, perjalanan pesawat menuju Bandara Soekarno-Hatta terganggu. Setidaknya ada 23 penerbangan menuju Bandara Soekarno-Hatta dialihkan ke bandara lain. Bahkan ada yang kembali ke bandara asal keberangkatan. Dari 23 penerbangan yang terdampak, 19 penerbangan rute domestik dan 4 penerbangan rute internasional. Kemarin karena cuaca buruk di Bandara Soekarno-Hatta mulai pukul 18.00 itu karena cuaca tidak kunjung reda, kemudian sekitar setengah jam kemudian ada beberapa pesawat yang memutuskan untuk kembali ke bandara asal maupun bandara alternatif. Jadi memang prosedur penerbangan jika bandara tujuannya tidak bisa didarati maka ada prosedur mereka ke alternate. Tadi malam tercatat 23 pesawat yang menuju bandara alternatif. 9 diantaranya sudah berusaha untuk landing sebenarnya, akan tetapi karena memang jarak pandang yang terlalu dekat, mereka tidak bisa melakukan pendaratan. Hingga Rabu siang tadi, saudara, banjir masih menggenangi ruas jalan Daan Mogot, kilometer 13 Cengkareng, Jakarta Barat. Ketinggian air mencapai 70 hingga 80 cm. Akibat banjir, kemacetan pun terjadi di ruas jalan tersebut. Akses jalan menuju Cengkareng sementara dialihkan ke Jalan Inspeksi Kali Mokefat. Banjir di kawasan Daan Mogot terjadi sejak Selasa malam. Saudara, banjir juga mengepung sejumlah ruas jalan di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Salah satunya di Jalan Pegangsaan 2. Sejumlah kendaraan roda 2 dan roda 4 nekat menerobos banjir yang mencapai 50 cm. Akibatnya banyak kendaraan roda 2 yang mengalami mogok sehingga harus didorong. Dan saudara, untuk mengetahui kondisi banjir di sejumlah wilayah di Jakarta, sudah ada jurnalis Kompas TV Abel Insani dan juru kamera Wandi Yansen di ruas tol Sediatmo dan Rahma Piliang, serta juru kamera Roy Ilman di Kelapa Gading. Kita sapa rekan-rekan jurnalis terlebih dahulu. Saya akan menuju Abel terlebih dahulu. Abel, bagaimana dengan kondisi banjir di ruas tol Sediatmo Cengkareng? Apakah sudah surut? Debit air sudah mulai surut, Jihan dan juga saudara. Kalau biasanya di tol Sediatmo kilometer 31 ini kendaraan bisa melakukan perjalanan dari arah Jakarta menuju ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini menggunakan 5 lajur, tapi karena ada genangan air sehingga saat ini hanya masih 3 lajur yang dipakai begitu ya. Artinya memang masih ada genangan begitu, Jihan, meskipun sudah mulai surut, tetapi memang untuk saat ini 5 lajur ini belum bisa digunakan sepenuhnya. Kalau tadi pagi hanya 1 lajur, lalu menuju ke siang hari 2 lajur, lalu 3 lajur, dan saat ini sudah mulai 4 lajur yang bisa digunakan. Kalau kita melihat, Jihan dan juga saudara, ini diakibatkan karena adanya cuaca yang ekstrim sehingga ada hujan yang cukup deras dan airnya mengguyur tol Sediatmo, dan ternyata untuk penyerapannya ini sudah tidak bisa menampung sehingga menimbulkan ada genangan air yang cukup tinggi. Kalau tadi malam hingga
tadi pagi ini sekitar 30 hingga 31 cm. Bahkan di siang hari pun ini juga di ruas kelima atau ruas paling kiri ini masih di ketinggian 30 cm. Tapi untuk saat ini sudah mulai surut Jihan dan juga saudara. Ada 20 hingga 25 cm. Ada 5 cm surut dan saat ini yang sedang dilakukan oleh pihak dari Jasa Marga dan juga bekerjasama dengan PUPR adalah terus memompa air dan membuangnya ke sungai yang ada di sebelah ruas tol Sediatmo. Dan hingga saat ini Jihan dan juga saudara terus dilakukan karena memang air masih terlihat menggenangi tol Sediatmo khususnya di kilometer 31. Dan ini terjadi sebenarnya tidak hanya dari arah Jakarta menuju ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta saja Jihan, tetapi genangan air karena akibat adanya hujan yang terjadi sejak Selasa malam ini juga mengakibatkan ada genangan di kilometer 24 yakni di arah Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju ke Jakarta. Tetapi untuk saat ini genangan tersebut memang sudah mulai surut. Kalau tadi kami pantau tadi pagi hingga siang ini memang ada sekitar ketinggian di 5 hingga 6 cm di kilometer 24 arah Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju ke Jakarta. Hingga saat ini Jihan dan juga saudara keadaan banjir genangan air di tol Sediatmo kilometer 31 masih terlihat dan akibat dari adanya genangan ini sehingga menimbulkan adanya antrian kendaraan yang memang cukup panjang. Kurang lebih ini ada 1 kilometer antrian kendaraan karena memang adanya genangan ini membuat dari kendaraan roda 4 ini memperpelan kecepatan atau mengurangi kecepatan. Hanya ada di 30 hingga 40 km per jam saja sehingga arah dari Jakarta menuju ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta atau ke Cengkareng ini cukup ada terlihat antrian di gerbang tol Sediatmo. Dan selain itu Jihan dan juga saudara tidak hanya adanya kemacetan yang diakibatkan karena adanya genangan atau banjir, tapi juga ada terowongan ACS yang ada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini juga sempat banjir dan juga di parameter utara Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini juga banjir sehingga menyebabkan adanya beberapa penerbangan ini juga terganggu seperti penerbangan dari luar Jakarta akhirnya dialihkan untuk tidak mendarat di Jakarta. Dan saat ini Jihan dan juga saudara akibatnya ada beberapa pesawat yang dialihkan ke bandara-bandara lain dan ada juga yang dialihkan atau kembali ke bandara semula. Sementara itu yang bisa kami sampaikan Jihan. Ya, banjir di tol Sediatmo sudah mulai surut namun masih terjadi genangan di sana dan mengganggu arus lalu lintas. Lalu Abel tadi Anda sempat katakan bahwa memang ada jadwal penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta yang memang terganggu. Bagaimana saat ini update-nya? Singkat saja. Ya Jihan, memang menurut data yang kami himpun memang seperti yang saya katakan tadi bahwa ada 23 penerbangan hingga saat ini yang memang dialihkan Jihan ke bandara-bandara terdekat begitu ya, artinya memang tidak bisa mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan dialihkan ke beberapa bandara terdekat. Nah untuk itu penerbangan ini tentunya bisa maksud saya karena adanya banjir ini tentunya mengganggu aktivitas penerbangan begitu, termasuk juga sebenarnya bisa mengganggu dari keterlambatan penumpang yang akan menggunakan pesawat atau menaiki pesawat dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Untuk sementara itu yang bisa kami sampaikan Jihan, nanti akan kami update lagi untuk berita selanjutnya. Terima kasih Abel Insani dari ruas tol Sediatmo. Dari sana kita akan bergeser ke Kelapa Gading. Ada Rahma Piliang di sana. Rahma, bagaimana kondisi terkini banjir yang merendam wilayah Kelapa Gading saat ini? Ya, Jihan dan juga saudara, kalau kita melihat secara kasat mata saja untuk kondisi di Kelapa II ini, maksud kami di Kelapa Gading ini sudah mulai surut begitu ya, Jihan dan juga saudara. Dan saat ini dari suku dinas sumber daya air ini sudah melakukan penyedotan air begitu, dan di belakang saya tepat ini sedang dilakukannya penyedotan air untuk mengatasi banjir yang sudah mulai terjadi sejak tadi malam. Jihan dan juga saudara, dan kalau ini dilakukan untuk mengatasi dan juga mengurangi jumlah air begitu di jalanan di depan Mall of Indonesia. Dan kalau misalnya kami gambarkan begitu ya Jihan dan juga saudara, penyedotan air ini sudah dilakukan memang sejak
pagi tadi sekitar pukul 10 juga sudah dilakukan. Ini berpindah-pindah di beberapa titik begitu dan juga saudara. Tadi dari kami sempat melakukan bertanya begitu kepada beberapa petugas yang menyebutkan bahwa penyedotan akan dilakukan untuk melihat di titik manakah yang paling dalam dan di situ penyedotan akan dilakukan. Nah, sebenarnya bagaimana untuk pencegahannya begitu untuk dan juga bagaimana untuk penanganan banjir di Jakarta Utara ini, saya sekarang sudah bersama dengan Wali Kota Jakarta Utara, Bapak Ali Maulana Hakim. Bapak mungkin bisa dijelaskan ya Pak ya, kalau untuk penanganan banjir di Kelapa Gading ini seperti apa Pak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih Mbak Rama. Di Kelapa Gading sekarang kita posisi tepatnya di Boulevard, ya teman-teman sudah melaksanakan tugas juga sesuai instruksi dari Pak Gubernur supaya kita dari sejak kemarin sore dan malam untuk seluruh jajaran turun. Terutama di Kelapa Gading ini ada 3 kelurahan ya memang terdampak semua karena memang pertama ada hujan yang durasinya cukup lama dengan intensitas di atas 150 mm sehingga 187 itu cukup ekstrim ya. Jadi tidak bisa tertampung oleh sistem drainase kita di sini. Dan kemudian ada juga luapan dari Sunter Hulu. Sehingga semalam itu kami betul-betul mengaktifkan seluruh pompa yang ada dan juga harus ditambah dengan pompa mobile dan seperti ini sekarang juga ada pompa apung ya untuk di beberapa titik. Dan seluruh jajaran bekerja, baik itu yang menangani lalu lintas, Satpol PP, Dinas Perhubungan yang mengevakuasi, BPBD dan juga Damkar serta jajaran lain terutama sumber daya air ya termasuk PPSU dan kebersihan serta kesehatan untuk pengungsian penampungan. Dan hari ini alhamdulillah saat ini sudah mulai surut. Beberapa titik kita percepat karena perintahnya kita harus percepat untuk pengeringan sehingga tambah dengan beberapa pompa. Nah, untuk saat ini sekarang kita sedang memompa di jalan Boulevard ini dengan pompa apung ditambah ya ada 3 ini kita namanya sistem pompa apung ya. Nah, ini kita buang ke Kali Pelepah ini nanti langsung ke Kali Nias langsung nanti kita buang ke Sunter. Itu menggunakan pompa besar kita di sana ada, pompa Arta Gading. Di situ pompa besar. Jadi ini semua ketarik ke sana semua. Alhamdulillah ini sudah mulai surut. Mudah-mudahan ini kita tidak diberikan hujan yang ekstrim lagi. Ya, seperti itu. Jumlah dari kelurahan terdampak tadi ada 3 Pak. Mungkin kelurahan mana saja? Kalau di Kelapa Gading hanya ada Kelapa Gading Timur, Kelapa Gading Barat dan Pegangsaan 2. Yang sama ini juga ada tetap tempat 2 pengungsian di Pegangsaan 2 dan di Kelapa Gading Barat. Kalau misalnya untuk dari biasanya kalau kondisi banjir di sini itu berapa lama Bapak surutnya? Ya, kita ditargetkan Pak Gubernur paling tidak ada paling 6 jam surut ya. Tetapi kan hujan kemarin cukup lama durasinya sehingga sampai malam sampai pagi pun masih hujan. Nah, ini kita sudah reda, alhamdulillah. Kali Sunter juga sudah mulai sedikit bersurut ya, jadi kita bisa mungkin sore ini sudah selesai semua nih, kita pompa semua dengan harapan tidak ada hujan ekstrim lagi dan ada kiriman lagi di Sunter Hulu ya. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Nah, itulah saudara, pompa memang di beberapa titik ini ditaruh begitu ya untuk menyedot air keluar dari jalanan dan berharap bisa surut secepatnya begitu. Dan juga kalau misalnya melihat ini 6 jam sudah mulai surut, tapi kalau kita melihat ini sudah lebih dari 6 jam tapi airnya belum mulai surut, kita berharap tidak ada hujan lagi dan keadaan di Kelapa Gading ini sudah nantinya tidak banjir lagi dan juga sudah mulai surut. Lihat. Terima kasih atas laporan Anda jurnalis Kompas TV, Rahma Piliang, serta juru kamera Roy Ilman di Kelapa Gading, dan sebelumnya juga ada Abel Insani dan juru kamera Wandi Hansen di ruas tol Sediatmo. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali.